Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melia dalam video pembahasan kali ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Kira-kira bakal ada apa aja ya? So, tonton terus videonya sampai akhir. Pada video kali ini kita akan membahas 4 topik besar, yaitu yang pertama, menuju demokrasi terpimpin, yang kedua, peta kekuatan nasional, yang ketiga, pembebasan Irian Barat, dan yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ialah sistem pemerintahan yang berpusat pada keputusan dan pemikiran Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara kita kala itu. Masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Isi dari dekret ini yaitu yang pertama, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, membubarkan Dewan Konstituante. Dan yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dimaksudkan untuk mengatasi krisis politik yang disebabkan oleh persaingan partai-partai politik, kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru, dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Setelah kita mengetahui apa itu masa demokrasi terpimpin, selanjutnya kita akan melihat peta kekuatan nasional pada saat itu. Indonesia pada saat itu didominasi oleh 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada golongan nasionalis. Golongan nasionalis ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan didukung oleh partai-partai nasionalis seperti PNI, IPKI, dan Murba. Selain nasionalis, ada juga golongan komunis yang dipimpin oleh PKI dan didukung oleh organisasi-organisasi massa seperti SOPSI, BTI, CGMI, dan Lekra. Selain dua di atas, ada juga golongan Islam yang dipimpin oleh Masyumi dan NU, serta didukung oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan HMI. Sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu pembebasan Irian Barat. Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai bagian dari wilayah NKRI berdasarkan prinsip uti possidetis juris, atau mewarisi batas-batas kolonial dan sejarah kesatuan politik dengan Indonesia sebelum penjajahan Belanda. Nah, bisa teman-teman lihat pada timeline waktu di sini. Yang pertama itu ada di tahun 1949. Pada saat itu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun Papua tidak diserahkan kepada Indonesia oleh Belanda. Nah, berselang 2 tahun kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau yang biasa kita singkat menjadi Trikora. Trikora ini berisi 3 perintah, yaitu yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiap-siap untuk berperang melawan Belanda. Berselang 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York yang mengakhiri konflik dan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya pada tahun 1969 dilaksanakanlah mekanisme penentuan pendapat rakyat atau PPRA untuk menentukan nasib Irian Barat. Nah, dari mekanisme PPRA inilah akhirnya Irian Barat atau Papua resmi bergabung
dalam kedaulatan negara Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita ulik pembahasan konfrontasi terhadap Malaysia. Dua negara ini kan udah bestie banget ya. Ternyata dilihat dari sejarahnya, Indonesia dan Malaysia pernah loh berkonflik. Kira-kira apa ya konfliknya? Konfrontasi terhadap Malaysia adalah sebuah konflik bersenjata dan politik antara Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu, wilayah Malaysia termasuk juga Singapura, Brunei, dan Sabah Sarawak yang berlangsung dari tahun 1963 sampai 1966. Konfrontasi ini dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris dan ancaman bagi Indonesia. Menurut teman-teman, mengapa nih pembentukan Federasi Malaysia ini dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris dan ancaman bagi Indonesia? Yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, selanjutnya, konfrontasi terhadap Malaysia ini juga melibatkan konflik diplomatik dan propaganda di tingkat regional maupun internasional, terutama melalui organisasi-organisasi seperti Gerakan Non-Blok, OKI, dan PBB. Teman-teman ingat nggak sih, Indonesia pernah menarik keanggotaannya dari organisasi PBB? Kira-kira apa coba penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah karena pada saat itu PBB mengangkat Malaysia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanannya. Nah, karena pada saat itu konfrontasi ini sedang berlangsung, maka Indonesia pun akhirnya memilih untuk menarik keanggotaannya dari Forum Internasional PBB. Nah, lalu akhirnya gimana sih? Konfrontasi ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1966 yang mengakui kedaulatan Federasi Malaysia dan menormalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan video. Apabila teman-teman ingin mengulik lebih dalam lagi, teman-teman bisa mendatangi situs-situs tersebut ya. Nah, kalau teman-teman punya informasi yang belum disampaikan dalam video ini, atau teman-teman ingin bertanya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.